Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Asil Arsa dari kelas 12-2. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang belajar dari teks berlatar sejarah. Sebelumnya aku mau nanya nih, teman-teman pernah gak sih baca cerita asal-usul suatu benda atau peristiwa? Yap, teks tersebut bisa kita katakan sebagai teks cerita sejarah. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan sejarah? Jadi, sejarah adalah suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan dari berbagai macam peristiwa. Nah, peninggalan-peninggalan itulah yang disebut sebagai sumber sejarah. Pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Cerita sejarah dapat dikategorikan sebagai teks naratif jika disajikan dengan latar sejarah dan menggunakan urutan peristiwa atau alur cerita. Fungsi teks cerita sejarah. Cerita sejarah memiliki fungsi. Yang pertama yaitu catatan yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu sehingga dapat diingat dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Yang kedua, membantu memahami asal-usul dan perkembangan suatu masyarakat atau bangsa. Yang ketiga, memberikan informasi tentang tokoh-tokoh peristiwa dan latar belakang sejarah yang relevan. 4. Membangkitkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap warisan budaya yang menjadi sejarah suatu bangsa. 5. Sebagai pembelajaran dan keberhasilan maupun kegagalan di masa lalu. Dan yang terakhir, bahan referensi atau sumber bagi peneliti dalam mengkaji lebih lanjut peristiwa sejarah, kebudayaan, dan perkembangan masyarakat. Ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, karena cerita sejarah itu menceritakan serangkaian peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, maka teks cerita sejarah akan berisi fakta-fakta. Kemudian teks sejarah juga harus disampaikan secara runtut atau kronologis sesuai dengan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Nah, kan gak enak ya kalau misalkan kita baca cerita sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kayaknya tuh peristiwanya ngasal, yang ada malah bikin pusing. Yang terakhir, teks cerita sejarah akan banyak menggunakan konjungsi temporal seperti lalu, kemudian, sejak, selama, dan lainnya. Struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Yang kedua, urutan peristiwa. Sesuai dengan namanya, bagian ini berisi tentang rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Dan yang terakhir, reorientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis tentang cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat opsional, boleh ditulis atau enggak. Pada struktur ini biasanya juga memuat dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Tapi diingat ya, struktur ini bersifat opsional. Jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, teks cerita sejarah fiksi. Nah, sesuai dengan namanya, teks ini mengangkat peristiwa masa lalu, namun disajikan dengan gaya yang lebih memikat pembaca. Kehidupan batin para tokoh akan digali lebih dalam, meski tidak semua aspek karakter mereka diungkapkan sepenuhnya ke dalam cerita. Teks cerita sejarah fiksi ditulis dari sudut pandang penulis, dibumbui dengan warna, interpretasi unik terhadap peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua, teks cerita sejarah non-fiksi. Nah, sebaliknya, jenis yang menceritakan peristiwa berdasar fakta yang akurat, penulis juga akan menyusun cerita secara objektif dan mendetail tanpa menambahkan elemen fiksi. Ada 4 tipe utama teks sejarah non-fiksi. Yang pertama, biografi, yaitu menceritakan kehidupan seseorang dari sudut pandang orang lain. Yang kedua, autobiografi, yang mirip dengan biografi namun ditulis oleh individu itu sendiri, cerita perjalanannya, dan catatan sejarah. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Keempat, menggunakan kalimat tidak langsung. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Yang keenam, menggunakan kata kerja material. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Yang terakhir, menggunakan kata kiasan atau majas. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung video. Semoga materi tentang teks cerita sejarah yang saya sampaikan bisa teman-teman pelajari dan pahami. Terima kasih telah menonton video ini. Thanks for watching all.